Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal Zulmi ya. Langsung saja ya. Ini saya dapat kiriman motor dari Jaksel ya, Kebayoran Lama. Kasusnya ini katanya ya, jadi lagi dipakai kencang, tiba-tiba mogok ya, tiba-tiba loss kompresi ataupun mesin tiba-tiba mogok ya, nggak mau nyala. Dan kasus seperti ini ya harus dipastikan dicek dulu ya. Jadi kata ownernya ini lagi kencang terus digeber-geber ya, karena PSD, posisi lagi di PSD, posisi dengan kecepatan tinggi dan digeber-geber ya, lagi mau nyalip tiba-tiba langsung teng kayak gitu ya, langsung mogok ya. Dugaan yang pertama, kemungkinan yang pertama itu saya cek ya, ini karena tonjokan ketengnya tuh ya, itu tonjokan ketengnya udah akal-akalan ya. Jadi katanya motornya juga suaranya sangat kasar ya, katanya ya, karena datang sudah mogok kayak gini tidak mau nyala. Jadi saya berasumsi katanya ya, dan setelah saya cek ternyata benar ya. Ini untuk kompresinya ini sangat lemah ya, tuh busi masih nempel semua ya nih, tuh masih pakai jari ya tuh, tuh ya, pakai tangan aja tuh enteng banget tuh ya. Tuh. Ya, dugaan pertama, dugaan awal ya, ini di area rantai keteng ya, di area rantai keteng, karena si tonjokan ketengnya itu sudah akal-akalan ya. Jadi kemungkinan rantai ketengnya loncat ya, karena ini kompresinya tuh lemah banget ya, kayak nggak ada kompresi sama sekali tuh ya. Tuh kompresinya sangat lemah ya. Paling nanti kita akan eksekusi besok ya. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisinya di dalam ya. Bisa juga pelatuknya tabrakan karena ketengnya loncat ya. Bisa juga ya. Yang pasti nanti kita akan pastikan bongkar ya. Yang pasti untuk tonjokan keteng nanti kita akan normalin semua ya, biar nanti nggak ada kasus kayak gini lagi di motor ini ya. Nanti kita akan bongkar, kita pastikan apa saja yang terjadi di dalam sini ya. Pokoknya kita akan perbaiki semua. Untuk mesin nanti kita akan bikin normal semua ya. Jangan kayak gini, jangan akal-akalan kayak gini ya, karena kayak gini untuk jangka panjang itu tidak akan awet ya. Oke. Ini karena sekarang sudah sore ya, tuh jam 6. Jadi nanti kita akan lanjut besok ya, karena saya mau nutup ya, mau mandi, sholat maghrib juga. Oke, mantap ya. Kita akan eksekusi besok saja. Ya oke, ini untuk Vixen ya, yang kemarin hilang kompresi dan sekarang sudah saya eksekusi ya, sudah dibongkar semua tuh ya. Dan untuk masalahnya ya, ini untuk masalahnya ternyata rantai kamprat atau rantai ketengnya ini loncat ya, dari jalur ini jalurnya ini loncat ya. Dan alhasil si payung klep tuh tabrakan ya, tuh kelihatan nggak tuh, mengap tuh ya yang X. Dan untuk ini ya, nabrak si piston tuh nih. Bisa bang? Tuh ya, untuk si payung klep X, bagian X ini ada dua ya. Ini nabrak bagian piston tuh ya, tuh kelihatan nggak? Nah, tuh ya, tuh ya, tuh ada dua. Jadi awal mulanya itu karena kenapa sih bisa loncat ya? Jadi untuk tonjokan ketengnya ya. Ini tonjokan ketengnya udah akal-akalan kayak gini ya. Jadi si rantai ketengnya udah melar, cuma diakalin dengan model seperti ini ya. Mungkin untuk jangka pendek ini nggak masalah ya, tapi untuk jangka panjangnya ini sangat beresiko ya. Alhasil jadi seperti ini ya. Bukannya menghemat, malah jadi tambah biaya lagi ya. Paling nanti kita akan bongkar ini. Yang pasti ini untuk payung klep X ini sudah pasti bengkok tuh ya, tuh ya, udah bengkok. Pasti nanti kita akan ganti payung klepnya ya, yang X. Yang in nanti kita juga akan cek. Mudah-mudahan sih aman ya, karena dilihat dari ini nggak tabrakan ya, tuh masih aman di bagian in. Yang X ini tabrakan ya sama piston. Oke, paling nanti kita akan carikan rantai keteng ya. Ini juga udah melar parah tuh, kelihatan nggak tuh ya? Udah parah banget ya.
Nanti kita akan carikan rantai ketang dan tonjokan ya. Nanti kita standarin semua biar nanti untuk jangka panjangnya lebih awet ya. Tentunya untuk klep ini, payung klep pasti ganti ya, karena sudah bengkok tuh tabrakan di dalam mesin ya. Oke, kita akan carikan dulu, terus kemudian nanti kita rakit, kita pasang, dan kita akan tes bagaimana hasilnya setelah diperbaiki. Oke ya. Ya oke, ini untuk bloket ya, yang payung klapnya sudah saya bongkar tuh ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Tuh ya, goyang dompet ya tuh, kelihatan nggak? Ya, ini yang ek ya, yang ek pada goyang dompet semua nih. Ya oke, ini untuk Yamaha Vision ya, sudah rapi ya. Ini sudah 85% ya. Untuk bagian mesin sudah oke semua, paling nanti tinggal dipasang untuk radiatornya ya. Dan ini kasus yang kemarin yang di engkol itu ngelos ya, tidak ada kompresi. Sekarang kita akan coba tes ya. Nih, kemarin kan pakai tangan tuh enteng banget ya, sekarang tuh. Tuh. Ya. Keras banget ya tuh. Ya tuh, udah keras banget dan kompresinya sudah padat ya tuh. Ya. Nah tuh ya, kemarin kan di gini-gini doang enteng banget ya. Sekarang sudah tuh, sudah kompresinya sudah padat ya. Dan sekarang kita akan coba tes nyalakan ya. Ya, udah halus juga suaranya ya, dan sudah normal. Dengkol kompresinya sudah ada, sudah padat. Dan paling nanti kita tinggal pasang untuk radiatornya ya, nanti kita terakhiran saja. Dan penyebab terjadinya kompresinya bocor ya, atau tidak ada kompresi atau loss kompresi ya, itu masalahnya di sini nih ya. Tuh, si payungnya itu goyang dompet ya, tuh, kelihatan nggak tuh ya. Ya, ini goyang dompet parah banget ya. Nih ada dua yang bagian X, ini udah goyang dompet semua ya tuh. Bengkok lah intinya ya, jadi payung klep bengkok. Kenapa sih bisa bengkok ya? Mungkin ada pertanyaan. Ternyata untuk rantai kampratnya atau rantai ketangnya ini udah loncat tuh ya, karena udah parah banget loncat. Terus si payung klep ini tabrakan sama piston ya, jadi alhasil payungnya bengkok dan kompresinya ngelos ya, karena mungkin sudah lama ya, ini sudah kendor parah, tapi dibiarin saja ya. Dan ini ada tambahan sekalian ya, karena ini udah ngelekok tuh ya, nah, udah kemakan, jadi si lidah ketang saya ganti sekalian ya. Oke, mungkin itu saja ya mengenai masalah Yamaha Vision yang kasusnya loss kompresi ya, jadi kecelakaan di dalam mesin ya. Ada-ada saja ya kecelakaan di dalam mesin ya. Nah, ini untuk tonjokan sudah saya ganti juga ya, dengan yang standarnya, yang normal, biar nanti lebih awet ya. Oke, sekarang motornya sudah jos markotop ya, kompresi sudah normal dan sudah nyala halus normal. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.